Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 141, Merampok Xiao. Setelah Bingking Dao, dia tidak ingin memperhatikan Murong Dao. Pada saat ini, semua harapannya disematkan pada 26 jiwa janin binatang, 24 jiwa janin suci, serta Zhong Wu Xiao, Mu Menggu, dan Tan Yun. Seperti yang dikatakan Taois Murong, tekanan Taois Bingking saat ini memang sangat tinggi. Bukan karena 9 kepala pintu dalam pergi ke pintu luar untuk memilih murid, melainkan para murid yang bersaing untuk kualifikasi terbaik. Di balik perebutan murid, 9 kepala sekte dalam juga membawa harapan Xianmen dan bahkan 9 kepala sekte suci. Hanya ketika kepala gerbang dalam dapat mengumpulkan murid-murid dengan kualifikasi terbaik di jalurnya sendiri, di masa depan dia dapat mengembangkan bakat untuk gerbang abadi dan suci dari jalur yang sama. Dapat dibayangkan bahwa Taois Bingking belum menerimanya, seorang murid dengan kualitas tertinggi, berapa banyak tekanan yang seharusnya dia miliki. Dia hanya bisa berharap bahwa dia akan menerima beberapa murid lagi dengan kualifikasi terbaik di masa depan. Untuk satu hal, tidak malu di depan 8 kepala pintu dalam lainnya. Kedua, ada baiknya menjelaskan kepada kepala dan Mai Abadi. Pada saat ini, Taois jiwa binatang memandang ke-26 murid jiwa binatang, dan mata keruh mengungkapkan warna harapan. Jika Anda memiliki jiwa janin binatang, Anda hanya bisa menyembah jiwa binatang, dan kemudian daun-daun yang jatuh akan kembali, sampai ke akarnya. Jika Anda memiliki jiwa janin binatang, tetapi tidak menyembah jiwa binatang, itu akan menjadi pilihan terburuk dalam hidup Anda. Faksi lain memang memiliki tetua jiwa janin binatang, dan ada juga tetua jiwa janin binatang. Tapi untuk mengatakannya secara vulgar, para penatua yang bukan jiwa binatang saya semuanya amatir. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu memasuki ranah pemurnian jiwa, kamu perlu memurnikan jiwa binatang dari monster kuat untuk meningkatkan kekuatanmu. Dan jiwa binatang abadi kami memiliki banyak jenis monster kuat di penangkaran, bagimu untuk bertarung dan mengumpulkan binatang buas jiwa. Poin ini unik di antara 9 faksi utama Xianmen. Yah, kepala suku ini telah mengatakan semuanya, kamu membuat pilihanmu sendiri. Tentu saja, setelah kamu memuja garis dalam jiwa binatang, mereka yang berkinerja baik akan diterima sebagai murid langsung. Begitu suara itu jatuh, 26 murid dari jiwa janin binatang itu bersemangat, dan mereka berlutut bersama, para murid menyembah kepala penatua, dan para murid bersedia untuk menyembah jiwa binatang itu. Bagus. Jiwa binatang Tao tertawa keras, hadiah gratis. Terima kasih ketua. 26 orang bangkit, datang di belakang jiwa binatang itu, dan berdiri dengan hormat dan berhenti. Melihat 26 murid jiwa janin binatang dengan kualifikasi terbaik, semua menyembah di garis jiwa binatang, Tao Hukum, Tao Semesta, dan Tao Murong, sedikit terkejut dan beberapa tersesat. Tapi mata indah dari Tao Bingking penuh dengan kecemasan. Oh! Dao Murong melihat ke samping ke arah Dao Bingking, suaranya terdengar seperti nyamuk, dan ada sesuatu dalam kata-katanya, Kepala Bingking, Anda lihat hanya ada 27 orang yang tersisa. Saya khawatir Anda benar-benar tidak akan bisa menerima murid dengan kualitas terbaik. Petik 2. Mendengar ejekan yang keras, Bingking Dao masih mengabaikannya. Berpura-pura tenang, kamu tidak akan menerimanya. Aku mengerti bagaimana kamu berpura-pura. Mulut kecil Murong Taois Cherry, sambil mengerang, Taois jiwa suci yang masih menderita karena kehilangan cicit, memandang 24 orang murid dari jiwa janin suci, suara nyaring terdengar puluhan mil di sekitar. Jiwa janin yang suci adalah istilah kolektif untuk waktu, ruang, cahaya, dan jiwa janin yang mati. 4 atribut ini, tentu saja, kepala suku ini. Percaya padamu dan tahu nilainya. Jiwa suci saya memiliki banyak jenius, dan selalu menjadi pemimpin dari 9 faksi utama dari sekte dalam. Daftar Wolong adalah tempat kehormatan dan penghargaan bagi semua murid sekte dalam. Selama hampir 100 tahun, bagian atas daftar Wolong selalu menjadi murid jiwa suci saya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan murid-murid dari jalur lain. Kepala mengharapkan Anda untuk bergabung dengan garis jiwa suci dan dapat disebutkan dalam daftar Wolong. Akhirnya, kepala ini memberitahu Anda bahwa yang terkuat di daftar Qianlong Sekte luar tidak memiliki kegunaan lain kecuali memasuki persidangan Meteorite Canyon. Tapi daftar Wolong berbeda. Ada begitu banyak hadiah dan hadiah berat, kamu hanya perlu masuk ke pintu dalam untuk mengetahuinya. Memilih garis jiwa suci adalah satu-satunya pilihan yang benar. Tunggu yang bersedia, maju.
Dalam tatapan puas jiwa suci, dan di mata menyakitkan dari 4 kepala jimat, formasi, Ki, dan Pil, 24 murid jiwa janin suci mengambil langkah bersama, menghadapi ziarah ke jiwa suci, dan dikatakan, bangun semua. Setelah Taois jiwa suci meminta semua orang untuk berdiri, mata mereka tertuju pada Zhong Wu Xiao dan Mu Menggu. Mata berlumpur itu menunjukkan ekspresi harapan yang kuat, apa yang kamu jiwa kembar. Tidak hanya jiwa-jiwa suci yang menantikannya, tetapi 8 kepala suku lainnya juga menantikannya. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao dan Mu Mengqi menjadi fokus lebih dari 1 juta orang. Zhong Wu Xiao, saling memandang dengan Mu Mengqi, tersenyum, dan melihat ke bawah, berlutut ke arah 9 kepala, dengan bibir Zhu terbuka sedikit, seolah-olah suara guyu masuk ke telinga semua orang. Murid Zhong Wu Xiao, beyond the ruang tubuh dan jiwa janin, masih ada tubuh suci Yin yang mendalam. Meskipun suaranya lembut, itu tidak kurang dari blockbuster yang dilemparkan ke kerumunan lebih dari 1 juta murid dan ke dalam pikiran 9 kepala. Lebih dari 1 juta murid luar berpikir bahwa Shen Qingqiu tidak diizinkan untuk berbicara sebelumnya, jika tidak, hukuman berat harus menahan keterkejutan di hatinya, menatap Zhong Wu Xiao dengan saksama. Apa? Warna mengejutkan di mata Taois jiwa suci tidak terhalang, dan tubuh tua itu bergetar, dan langsung muncul di depan Zhong Wu Xiao. Karena terlalu banyak kegembiraan, suaranya bergetar, cepat santai dan biarkan kepala ini memeriksanya. Zhong Wu Xiao Yuguang melirik Tan Yun dengan samar, dan hanya ketika dia menyadari bahwa Tan Yun sedikit mengangguk, dia berkata, murid patuh. Taois jiwa suci segera melepaskan kesadaran spiritual dan menuangkan ke dalam kolam pikiran Zhong Wu Xiaomei. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke langit dan tertawa, seolah-olah melupakan kesedihan atas kematian cicitnya. Hahaha, Tuhan memberkati yang tua. Bayi kecil, tidak hanya jiwa janin spasial, tetapi juga memiliki ekaristi yin yang mendalam, yang pertama dari 3 ekaristi feminin. Jiwa suci tahu memandang Zhong Wu Xiao dengan gembira, magang, cepatlah menemui guru, sebagai guru, saya akan memberi Anda kehormatan tertinggi di antara murid-murid jiwa suci batin. Saya ingin menerima Anda sebagai murid tertutup. Petik 2. Pada titik ini, semua murid dan tetua dari sekte luar terkejut. Tanpa menunggu Zhong Wu Xiao berbicara, pembersih es, yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk memimpin, mengambil tangan giok Zhong Wu Xiao dengan cepat, dan berkata dengan dingin kepada Taois jiwa suci, kepala jiwa suci, Ben kepala belum berbicara, bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa Xiao ingin memujamu sebagai guru? Kamu, begitu Taois jiwa suci berbicara, Tao Jimat, Tao Semesta, dan Tao Murong muncul di depan Zhong Wu Xiao dengan bayangan yang berkedip, dan berkata pada saat yang hampir bersamaan, kepala ini, untuk menerimamu sebagai murid tertutup, Xiao tidak terburu-buru menjadi guru. Adegan dari 5 kepala menjarah Zhong Wu Xiao sudah cukup untuk menunjukkan bakat Zhong Wu Xiao. Zhong Wu Xiao memandang 5 pemimpin teratas, dan tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Untuk sementara, dia tidak tahu harus pergi kemana. Taois jiwa suci segera tertawa dan berkata, Xiao, jangan pikirkan itu, Anda juga telah melihat bahwa, baru saja 24 murid jiwa janin suci, semua menyembah di garis jiwa suci, apalagi yang Anda lakukan. Pikir, sebagai guru, aku akan terbiasa denganmu mulai sekarang, dan menyimpan semua harta untukmu. Xiao jangan dengarkan dia. Taois Bincing masih memegang tangan Zhong Wu Xiao, segera hubungi guru. Zhong Wu Xiao mengatupkan mulutnya dan berkata dengan ragu-ragu, kepala, tolong pikirkan tentang itu, murid-murid. Segera, Zhong Wu Xiao melihat ke belakang perlahan dan menatap Tan Yun, saya benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Apa yang harus saya lakukan? Geser. Tatapan 9 kepala tertuju pada Tan Yun. Ketika jiwa-jiwa suci tiba-tiba tenggelam, Tan Yun berkata tanpa ragu, pilih pulsa perangkat. Dalam pandangan Tan Yun, Zhong Wu Xiao sudah memiliki seni pedang ilahi mendalam 9 surga yang dia berikan padanya, dan tidak perlu berlatih di garis jiwa suci. Selain itu, Tan Yun tidak ingin membiarkan dia menyembah musuh Taois jiwa suci. Dan dia memiliki jiwa janin ruang, dan di masa depan, waktu dan ruang biji sesawi dapat disempurnakan menjadi senjata ajaib. Tidak ada keraguan bahwa Qimai adalah pilihan terbaik. Bab 142 adalah bakat pelaku kejahatan. Jiwa suci Tao memikirkan kematian cicitnya, dan kemudian berpikir bahwa Tan Yun meminta Zhong Wu Xiao untuk memilih pembuluh darah. Tiba-tiba, wajahnya pucat,
Sen meraung, Tan Yun, kepala ini dapat melihat bahwa Si Yao sangat mempercayaimu, tetapi kamu membiarkannya menyerah masuk ke saluran jiwa suci, dan pilih saluran perangkat. Apa yang ingin kamu lakukan? Tan Yun, kepala suku ini juga mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak bisa disalahkan atas kematian Zhang Kong. Apakah kamu masih bisa mengkhawatirkannya? Jangan dengan egois menyesatkan Si Yao dan membuat keputusan yang salah yang akan menghancurkan hidupnya. Begitu kata-kata Taois jiwa suci jatuh, ada cahaya redup di mata indah Taois murong, menatap Taois jiwa suci, kepala jiwa suci, apa maksudmu? Apa itu penyembahan di nadiku? Itu akan menghancurkan hidup Si Yao. Tolong perhatikan kata-katamu. Tanpa menunggu Taois jiwa suci berbicara, Taois Bincing melirik Tan Yun dan Taois murong dengan dingin, dan segera menatap Zhongwu Xiao dengan ekspresi cemas. Xiao, jalur ibadah mana yang Anda masuki, menentukan masa depan Anda. Anda bisa jangan letakkan dirimu di tangan orang luar, dengarkan kata-kata kepala suku, datanglah ke intimu. Iya, Xiao, kamu tidak percaya kata-kata Tan Yun, datanglah ke Fumai. Wanita tua dari Tao Fufa, dengan ramah memandang Zhongwu Xiao, Xiao. Datanglah ke Fumai, aku akan menjadi kamu adalah cucu perempuan, aku pasti akan mengajarimu dengan baik. Taois semesta juga berjuang keras dengan alasan, Xiao, pikirkanlah, Anda, sebagai jiwa janin spasial, dapat digunakan di masa depan. Ada banyak jenis formasi pengetahuan spasial. Jenis formasi ini tidak memiliki siapapun kecuali milik Anda, kualifikasi. Bisa diatur. Selain itu, dalam berbagai formasi pengetahuan spasial, Anda juga dapat mengontrol berbagai monster kuat dan menjadi roh formasi. Xiao, jika kamu tidak masuk ke barisanku, kamu benar-benar orang yang berbakat. Ayo, datang ke barisanku. Pada saat ini, Taois alam semesta, Tao hukum, Tao jiwa suci, dan Tao Bincing. Semuanya berusaha untuk Xiao. Melihat Taois murong, Yu Guang melirik Tan Yun, dan ada sekilas pencerahan di matanya. Kemudian, menatap Zhongwu Xiao, yang tampak malu, Ying-Ying tersenyum dan berkata, Xiao, kamu sangat cerdas, kamu dapat menemukan seseorang seperti Tan Yun. Taois, kamu harus percaya apa yang dikatakan Tan Yun, jangan terburu-buru, sembah aku sebagai guru. Pipi Zhongwu Xiao sedikit memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, kamu salah paham, Tan Yun bukan murid dan pasangan Tao, dia adalah calon suami sistermu. Mendengar itu, mengetahui bahwa Zhongwu Xiao menyukaimu menghindari Tan Yun, dia merasa Xiao semakin baik. Tao murong, pernahkah kamu mendengar? Tan Yun sama sekali bukan pendamping Tao Xiao. Setelah Taois Bincing mencibir, dia memandang Zhongwu Xiao, dan berkata lagi, Xiao, apa yang bisa Tan Yun ketahui tentangmu? Kamu tidak bisa meletakkan masa depanmu sendiri di tangannya, dan kamu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Pada saat ini, tangan kanan Zhongwu Xiao dengan lembut melepaskan diri dari tangan giok Taois Bincing, dan kemudian berlutut untuk melihat kelima kepala. Para murid berterima kasih atas cinta para pemimpin. Para murid telah memutuskan dan mau beribadah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Tolong juga para kepala suku, jangan salahkan Tan Yun. Kemudian, Zhongwu Xiao membalikkan tubuhnya berlutut, dan membungkuk 3 kali kepada Murong Tao, murid, lihat guru. Oke. Murid yang baik, cepat bangun. Meskipun Taois murong tersenyum, tidak ada yang bisa melihat kegembiraan di hatinya. Dia membungkuk dan membantu Zhongwu Xiao berdiri, tersenyum, dan negara itu kewalahan. Murid yang baik, di masa depan Anda akan menjadi guru, satu-satunya murid tertutup. Juga, untuk guru, saya bertanya apakah Anda berempat, keindahan luar biasa dari pintu luar, melihatmu hari ini, itu benar-benar pantas mendapatkan namanya. Terima kasih atas pujiannya, guru. Zhongwu Xiao memandang Murong Tao dengan sedikit takut-takut. Murid itu masih berpikir bahwa guru adalah wanita yang paling cantik. Murid yang baik, mulutku sangat manis. Pergi, dan jadilah guru. Taois Murong mengulurkan tangan Qian Qianyu, dan mengambil Zhongwu Xiao di tangannya, duduk di kursinya di bawah mata cemburu dari kepala suku lainnya. Zhongwu Xiao berdiri di samping Taois Murong tersanjung, mendengarkan setiap kata-kata bahagia guru. Saat berbicara dengan Zhongwu Xiao, Murong Tao meliriknya dari waktu ke waktu. Taois Bincing, dengan matanya yang lucu dan sok, sedikit gemetar karena marah. Pada saat ini, tidak hanya mereka yang bersih dari es, tetapi juga membenci Tan Yun,
bahkan mereka yang mengikuti hukum, dunia, dan jiwa suci. Terutama Taois jiwa suci, menurutnya, jika bukan karena Tan Yun yang membunuh cicitnya, dan menipu orang banyak, jika tidak, Zhong Wuxiao pasti akan memilih garis jiwa suci. Anak Tan Yun, kepala suku ini bersumpah bahwa kamu tidak akan mati di pintu dalam. Setelah Taois jiwa suci secara diam-diam membunuh, dia menekan amarahnya dan menatap Mu Meng, mari kita bicara, kualifikasi apa kamu? Mu Mengxi memikirkan fakta bahwa Roh Kudus Tao telah bertindak pada Tan Yun sebelumnya, dia juga menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata dengan hormat, kembalilah ke kepala, murid Mu Mengqi, itu adalah jiwa janin yang mati, jiwa janin binatang. Tidak hanya jiwa janin yang mati, tetapi juga jiwa janin binatang. Tubuh tua Taois jiwa suci bergetar tajam. Saat dia hendak melihatnya, Taois jiwa binatang di kursi langsung menghilang dan muncul di depan Mu Mengqi. Itu sangat bersemangat sehingga tangannya tidak bisa menahan gemetar. Beberapa saat yang lalu, dia masih iri pada Murong Daois yang menerima murid dengan bakat yang sebanding dan bakat ekstrim ganda, tapi sekarang, dia tidak pernah menyangka bahwa ada murid bakat ekstrim ganda sejati di depannya. Dan murid ini masih memiliki jiwa janin binatang, jadi ada kemungkinan 50% dia akan memujanya. Belum lagi peluang 50%, meski hanya 10%, kamu tidak boleh menyerah. Gadis kecil, jangan bergerak, biarkan lelaki tua itu melihatnya. Jiwa binatang Tao itu seperti kakek tua, ramah kepada cucunya. Murid itu patuh. Mu Meng menghela nafas, menenangkan pikirannya, dan membiarkan roh jiwa binatang Tao memasuki kolam spiritual. Taois hukum, Tao semesta, Tao jiwa suci, dan Tao bincing menatap langsung ke Mu Mengqi. Mereka semua diam-diam mengambil keputusan, Ruo Mu Mengqi benar-benar jiwa janin binatang, jiwa janin yang mati, dan dia harus dimasukkan ke dalam sekte mereka sendiri jika mereka mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Taois Murong di kursi tidak segera bangun, secercah cahaya melintas di matanya, dan dia menarik Zhong Wuxiao, dan berbisik, Xiao, sebelum saya menjadi guru, saya mendengar Anda memanggil Meng Mu kakak, itu pasti hubunganmu semakin baik. Bisakah kamu meminta adikmu Mu untuk beribadah bersamamu sebagai guru? Zhong Wuxiao dengan hormat berkata, Tuan, meskipun Tuer dan saudarimu jatuh cinta dengan saudara perempuan, murid itu tidak dapat mengendalikan kepala mana yang ingin dia sembah. Iya, Murong Tao berkata sedikit, setelah dia mengerti, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa tunanganmu Mengqi adalah Tan Yun, jadi apa yang kamu ketahui tentang kualifikasi Tan Yun? Zhong Wuxiao berkata dengan jujur, Tuan, Tan Yun pasti sangat berkualitas, tetapi muridnya tidak tahu jiwa janin macam apa dia. Taois Murong mendengar kata-kata itu, bangkit perlahan, dan berjalan menuju Mu Meng. Pada saat ini, setelah jiwa binatang Tao mengumpulkan pengetahuan spiritual dari kolam Mu mengguling, pipi selokan mengungkapkan keterkejutan yang dalam, ini benar-benar jiwa yang mati dan jiwa binatang yang berkumpul bersama. Orang tua itu telah hidup selama lebih dari 400 tahun dan telah melihat semua jenis orang berkualifikasi ganda, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan jiwa janin binatang dan jiwa janin mati pada saat yang sama. Benar-benar bakat teh. Bab 143 Sampah. Setelah tahu jiwa binatang menghela nafas, dia berpikir bahwa Zhong Wuxiao telah mengatakan bahwa Tan Yun adalah tunangan Mu Mengbao, dan kemudian mengingat bahwa tahu jiwa suci ingin membunuh Tan Yun sebelumnya. Pada saat ini, dia bertekad bahwa Mu Mengbao pasti tidak akan beribadah. Jiwa suci adalah gurunya. Dengan cara ini, Mu Meng menghadapi 4 kepala pil, formasi, qi, dan jimat dan dirinya sendiri, sangat mungkin dia akan beribadah di bawah pintunya. Diam-diam di sini, jiwa binatang Tao memandang Mu Meng dengan ramah, meskipun lelaki tua itu memiliki 3 murid langsung, tetapi masih belum ada murid yang ditutup, lelaki tua itu sangat menyesal, gadis kecil, kamu bersedia memenuhi keinginan lelaki tua itu, dan sembah orang tua itu. Tuan, jadilah murid lama. Ketika Mu Meng hendak berbicara, Murong Tao terkekeh dan berkata, kepala jiwa binatang itu sangat baik. Apa murid yang tidak berhubungan adalah penyesalanmu. Jika kamu ingin menerima murid tertutup, ada banyak murid dari jiwa binatang pintu dalam. Iya, terima saja, bisakah kamu memainkan kartu simpati di depan mimpi? Taois jiwa binatang tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Taois Murong, dan berkata dengan suara rendah, Kepala Murong, apakah Anda sengaja memprovokasi insiden itu? Jangan berani,
Dalam hal usia, kepala ini adalah juniormu, bagaimana junior bisa mengatakan bahwa kamu bukan? Meskipun Murong Tao berkata, tetapi, penampilannya sangat berbeda, kepala ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Murong Tao itu langsung menghampirimu Menga dan tersenyum manis, Mengga, kamu dan Xiao adalah saudara yang baik, Xiao beribadah di bawah sekolah kepala sekolah, kamu datang juga, di masa depan kalian semua akan menjadi murid tertutup kepala suku, kemarilah ya, dan Xiao akan mengurusnya di masa depan. Oh, dan Tan Yun adalah tunanganmu. Kamu akan datang nanti, dan kepala suku juga akan membawanya di bawah sekte, dan membuat pengecualian untuk menerima 3 murid tertutup, bagaimana? Ketika Mu Meng mendengar ini, dia ragu-ragu, alat pemurnian bukanlah keinginannya. Namun, jika benar seperti yang dikatakan Taois Murong, saya bisa sering bersama Tan Yun dan Xiao di masa depan. Bukankah ini yang saya harapkan? Pada saat ini, Taois Bingking memandang Mu Meng yang ragu-ragu, maju selangkah, dan berbisik pelan, Meng, jangan takut, tapi itu tidak masalah. Apakah kamu tidak suka alat pemurnian? Mu Meng menekan bibirnya dan mengangguk. Adegan ini membuat hati Taois Murong tenggelam. Di sisi lain, Dao Bingking tidak bisa menahan senyum. Kalau begitu, datanglah ke intiku. Oke. Apa yang bagus? Mata merah Taois jiwa binatang, gadis kecil, Anda memiliki jiwa janin binatang, dan secara alami memuja lelaki tua itu sebagai guru. Orang tua itu harus menganggap Anda sebagai permata di telapak tangannya dan tidak akan membiarkan siapapun menggertak Anda. Di masa depan, lelaki tua itu hanya akan mengolah Anda, menjadikan Anda bintang paling bersinar di pintu dalam. Chief Beast Soul, ini adalah percakapan antara kepala ini dan Mengca, jangan menyela. Bingking Dao, yang selalu tenang dan tenang, jelas juga cemas. Kamu, begitu Taois jiwa binatang berbicara, Mu Meng berjongkok dan berlutut, murid terima kasih atas bantuanmu, murid itu tersanjung, tolong beri murid waktu untuk mempertimbangkan, oke. Mu Meng Yue mengerutkan kening, dia tahu bahwa tidak peduli siapa yang dia pilih saat ini, dia akan menyinggung kepala suku lainnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Tan Yun baru saja menyinggung beberapa kepala suku karena Xiao, dan dia tidak bisa lagi bertanya pada Tan Yun, jika tidak, situasi masa depan Tan Yun di pintu dalam pasti akan sulit, seperti berjalan di atas es tipis. Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa Mu Meng tidak bertanya pada dirinya sendiri, dan sudah menebak kekhawatirannya. Daripada membiarkan kekasihku menyinggung orang, akan lebih baik jika aku menyinggung beberapa orang lagi. Tan Yun memandang Mu Meng yang cemberut dalam kegelapan, menyemburkan 4 kata, Meng mengoceh, urat hewan. Hahaha, nak, penglihatan yang bagus. The Beast Soul Taois dalam suasana hati yang bahagia dan memuji Tan Yun tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, ekspresi jiwa-jiwa suci, rune, alam semesta, dan Ais Clearer sangat memalukan. Hanya Taois Murong yang telah memperoleh Zhongwu Xiao yang tampaknya sedikit tersesat. Bolehkah saya bertanya kepala mana yang berpikir dia memiliki banyak murid berbakat? Mu Meng, yang pertama menghadapi Beast Soul Dao, bersujud 3 kali berturut-turut, murid Mu Meng, beri hormat kepada guru, dan berharap guru diberkati seperti Laut Cina Timur dan umur panjang. Hahaha, bagus. Jiwa binatang Tao Yan Dayue tua, wajahnya yang keriput mekar seperti krisan, seorang murid yang baik, bangun. Itu tuannya. Setelah Mu Meng bangkit, Taois jiwa binatang itu tersenyum malu, magang, sebagai seorang guru, saya tidak berharap untuk menerima seorang wanita sebagai murid tertutup, jadi saya tidak memiliki harta yang baik untuk diberikan kepada Anda. Mari kita tunggu. Kembali ke pintu dalam, dan berikan kamu pedang terbang dengan atribut mematikan senjata roh luar biasa untuk gurumu. Terima kasih Tuan. Mu Meng sangat senang. Hahaha, oke, biarkan guru melihat bagaimana bakat tunanganmu. Taois jiwa binatang berkata sambil tersenyum, dan memberi isyarat kepada Tan Yun. Tan Yun, datang dan biarkan orang tua itu melihatnya. Murid itu patuh. Tan Yun langsung pergi ke Tao jiwa binatang, dan berdiri di sana. Segera, di antara pikiran, jantung keagungan yang mengambang di kolam jiwa alis menghilang dengan tenang dan muncul jauh di dalam pikiran. Tenang, lihat orang tua itu. Jiwa binatang Tao mengendalikan indera spiritual, dan setelah memasuki kolam Tan Yunling, dia melihat 7 jiwa janin memancarkan lingkaran cahaya keemasan, bersila di kolam spiritual. Segera, Taois jiwa binatang itu kecewa,
karena jiwa janin Tan Yun tidak jauh berbeda dengan jiwa janin emas kecuali tidak memancarkan fluktuasi kekuatan roh logam. Pada saat ini, di mata semua orang, alis Taois jiwa binatang secara bertahap mengerutkan kening. Kemudian, Taois jiwa binatang itu menyilangkan alisnya dan berkata, Tan Yun, buka mata jiwa janinmu. Murid itu patuh. Tan Yun menjawab, memanipulasi 7 jiwa janin dan membuka matanya. Tan Yun ingin mencegah siapapun mendeteksi kelainan jiwa janinnya, jadi dia memanipulasi mata jiwa janin dan berada dalam keadaan hongmeng, menjadi kosong dan tak bertuhan dan sunyi. Oh, dengan menghela nafas panjang, Taois jiwa binatang menguasai indera spiritual dan menarik diri dari Tan Yun Lingqi, menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Mengetahui bahwa Tan Yun adalah jiwa janin hongmeng, Mu Meng terkekeh, berpura-pura bingung, Tuan, ada apa? Magang, jiwa janin Tan Yun seharusnya logam, tapi sayangnya, jiwa janin emasnya tidak memiliki fluktuasi kekuatan roh. Jiwa binatang tahu menghela nafas, sayang sekali dia adalah jiwa janin yang terbuang. Tuan, itu tidak mungkin. Tan Yun tidak akan memiliki bakat yang buruk, tolong periksa lagi. Mu Meng cemas. Dia khawatir tuannya tidak mengenali jiwa janin agung Tan Yun sama sekali, dan akhirnya membuat Tan Yun tidak bisa memuja pintu dalam. Dia tahu bahwa pintu dalam tidak akan menerima mereka yang membuang ban mereka. Magang, guru tahu bahwa kamu sedih, tetapi guru telah melihat dengan sangat jelas, Tan Yun memang jiwa pemborosan bakat tingkat rendah. Jiwa binatang Tao berkata dengan tegas. Tan Yun, jangan bergerak, kepala ini lihat. Setelah Taois Murong memanipulasi indera spiritual untuk memasuki Tan Yun Lingqi, dia dengan cepat mundur, dan bergema, ini memang jiwa ban yang mati. Tidak mungkin, iparku sangat kuat, bagaimana dia bisa menjadi jiwa yang mati? Sue Zian bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedih melihat ke arah Taois 5 jiwa, Tuan, Anda dapat membantu saya melihat. Tuer tidak pernah percaya kakak ipar saya adalah jiwa yang mati. Oke, jangan cemas untuk muridnya. Lihat saja sebagai guru. Taois 5 jiwa memandang Sue Zian dengan penuh kasih sayang, dan dia menanggapi dan mengendalikan indera spiritualnya untuk memasuki Tan Yun Lingqi. Setelah beberapa napas, dia menarik indera spiritualnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Zian, Tan Yun memang jiwa yang sia-sia, dan bahkan jiwa emas kualifikasi kelas menengah tidak sia-sia. Bab 144 Jangan menyesal. Melihat beberapa kepala suku, diputuskan bahwa Tan Yun adalah jiwa yang mati. Tiba-tiba, lebih dari 1 juta murid tidak bisa lagi menahan suara mereka, dan terjadi kegemparan. Kakak Tan itu sampah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Tan, lebih dari 2 tahun yang lalu, dia menggunakan embrio spiritual tingkat ke-9 untuk membunuh kakak senior Ye Tian yang kuat di peringkat Qianlong. Tapi selama 3.000 tahun, dia adalah orang pertama yang berada di daftar Qianlong dengan embrio spiritual tingkat ke-9. Ya, kakak Tan, sangat kuat, bagaimana bisa sia-sia? Oh, saudara-saudara, semua kepala suku mengatakan bahwa saudara Tan adalah jiwa yang mati, jadi masih ada yang palsu. Saya pikir saudara Tan adalah kualifikasi terbaik, ternyata hanya sia-sia. Ya, itu memang sia-sia. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kepala yang akan menanyakannya selanjutnya. Terlalu menyedihkan, kakak Tan adalah pemborosan yang tidak diinginkan siapapun. Petik 2. Petik 2. Ada diskusi keras yang tak terhitung jumlahnya di telinganya, dan Sue Zian cemas. Ketika Tan Yun memberi Zhong Wu Xiao seni pedang mendalam 9 surga, dia mengatakan kepadanya bahwa di alam semesta yang luas, selain dari logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, cahaya selain itu ke-13 jenis jiwa janin kematian, ada beberapa jiwa janin lainnya, dan diri sendiri adalah salah satunya. Oleh karena itu, Zhong Wu Xiao dan Zhong Wu Xiao telah lama mengetahui bahwa Tan Yun adalah Mu Meng dari jiwa janin Hongmeng, dan mereka selalu yakin bahwa Tan Yun tidak sia-sia, tetapi kepala pintu bagian dalam memiliki mata dan tidak ada manik-manik. Tetapi putri kedua sangat khawatir saat ini, khawatir Tan Yun tidak bisa memasuki pintu bagian dalam. Taois jiwa suci melirik Tan Yun dan dengan dingin mendengus, kepala ini berpikir seperti apa bakatmu. Setelah waktu yang lama, itu hanya sia-sia. Dia sengaja mengeraskan suaranya, seolah-olah kepada Tan Yun, dan seolah-olah kepada 8 kepala suku lainnya,
saya pikir 9 kepala pintu bagian dalam pasti tidak akan menjadi bahan tertawaan orang lain hanya karena Anda menerima pemborosan Anda ini. Begitu suara itu jatuh, Feng Lei Taois mengangguk dan berkata, saya dalam nada yang sama dan tidak mengumpulkan sampah. Garis jiwa kunoku juga tidak mengumpulkan sampah. Jiwa kuno Tao bergema, rune saya sama. Tentu saja kalimatku juga. Mereka yang mengikuti hukum dan dunia telah mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Seperti yang dikatakan Roh Kudus Tao, siapapun yang menerima Tan Yun akan ditertawakan. Berdebar, Sue Zian berlutut di depan 5 jiwa Tao, memohon dengan matanya, Tuan, terimalah Tan Yun. Murid yang baik, itu bukan karena guru tidak setuju, tetapi setelah ini disetujui, bagaimana Anda akan menyelamatkan wajah guru di masa depan? Taois 5 jiwa membantu Sue Zian berdiri dan menghela nafas, magang, hal-hal lain harus menjadi guru. Janji, ini adalah satu-satunya hal yang tidak akan berhasil, saya tidak mampu kehilangan orang ini sebagai seorang guru. Tuan, Zian, tolong, oke. Anda terima saja Tan Yun. Sue Zian berkata dengan enggan, samar-samar terlihat, air mata memenuhi matanya. Dalam hatinya, tidak terhitung bahwa Tan Yun adalah calon iparnya. Dia dipenjara oleh Murong Kun di aliran Gunung Kayu Mati selama ujian di Meteorite Canyon. Jika bukan karena penyelamatan putus asa Tan Yun, dia akan dipermalukan sampai mati. Sekarang Tan Yun menghadapi situasi kritis karena ditolak oleh 9 kepala, bagaimana mungkin dia tidak membela Tan Yun? Murid, pikirkanlah, bahkan jika dia dibawa ke dalam 5 jiwa sebagai seorang guru, apa yang bisa dia lakukan? Saat itu, dia hanya akan diganggu dan dipermalukan oleh teman-temannya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat ini terjadi? The Five Soul Tawas berkata dengan getir, Tan Yun ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan Tao Surga. Bahkan jika dia memasuki gerbang dalam, dia hanya bisa menyembah pil, jimat, alat, dan formasi, mempelajari beberapa teknik dangkal, dan kembali ke kampung halamannya di masa depan, dan dia bisa menjadi orang kaya, tinggal di 5 jiwa. Tetapi tidak bisa belajar apapun. Setelah mendengarkan, Sue Zian terdiam. The Five Soul Tawas menganalisis dengan sangat teliti sehingga dia harus diam. Setelah waktu yang lama, Sue Zian menatap Tan Yun dengan air mata. Maaf, Zian tidak dapat membantumu. Pikiranmu? Aku mengerti, tidak apa-apa, tidak ada jalan menuju surga. Tan Yun memandang Sue Zian, dan arus hangat tumbuh di hatinya. Orang-orang yang melihat kebenaran dalam kesulitan dan berpikir sendiri adalah orang-orang yang benar-benar layak berteman. Karena Tan Yun tidak ingin memberitahu jiwa janin tentang 13 atributnya yang melebihi 13 di depan 9 kepala suku, pasti ada alasan mengapa dia tidak melakukannya. Zhong Wu Xiao diam-diam memfitnah perutnya, datang ke Murong Tao selangkah demi selangkah, dan tiba-tiba berlutut, Tuan, tolong ambil Tan Yun demi muridnya. Kerutan Murong Tao sedikit mengernyit, Xiao, sejak leluhur Xie mendirikan Huang Fu Shengzong, kepala Vena pintu bagian dalam tidak pernah menjadi yang pertama menerima murid-murid jiwa janin, dan saya tidak dapat membantu guru. Tuan, begitu Zhong Wu Xiao berbicara, dia diinterupsi oleh lambaian tangan Taois Murong, Xiao, saya tahu bahwa Anda dapat beribadah di bawah guru, sebagian alasannya adalah pujian Tan Yun. Jika Anda dapat membantu Anda, saya secara alami membantu sebagai guru, tetapi ini benar-benar tidak baik. Kalau tidak, bagaimana Anda membiarkan guru menghadapi mulai sekarang, sebagai kepala Kimai? Bagaimana menghadapi kepala Xianmen Kimai? Bagaimana menghadapi murid-murid Kimai? Xiao, jangan mempersulit menjadi guru, oke. Taois Murong dengan sopan menolak. Tuan, tolong biarkan murid menyelesaikan kalimatnya. Zhong Wu Xiao bersujud. Murid itu menjamin hidupnya. Selama Tan Yun dibawa ke dalam nadinya, dia tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Cukup, suara Tao Murong menjadi sedikit dingin, berhenti bicara, aku bertekad menjadi guru. Itu tuannya. Zhong Wu Xiao gemetar dengan hormat. Bangun, kata Taois Murong ringan. Jelas kecewa dengan Zhong Wu Xiao. Namun, seperti semua orang tahu, setelah beberapa tahun, penganut Tao Murong selalu berpikir untuk menolak Tan Yun hari ini, dan mereka merasa itu adalah kesalahan terbesar yang dia buat dalam hidupnya. Ini adalah kegagalan terbesar dalam hidupku. Pada saat ini, ketika Mu Mengki melewati kursi dan datang ke Taois Jiwa Binatang berbicara lebih dulu, gadis, guru tahu bahwa Tan Yun adalah tunanganmu,
dan guru tahu bahwa kamu ingin bersyafaat untuknya. Tapi murid-murid dari jiwa binatang sekte dalamku adalah semua kualifikasi terbaik. Ah, maafkan aku karena menjadi guru, aku benar-benar tidak setuju. Menguasai. Mumeng berlutut perlahan, mengangkat kepalanya, dan menghadapi Taois jiwa binatang, dan berkata dengan keras, Tuan, tolong percaya padaku, ambil Tan Yun, kamu tidak akan kecewa. Tuan, Anda tidak mengerti Tan Yun. Sebelum kata-kata Mumeng jatuh, Taois jiwa binatang berkata dengan suara yang dalam, gadis, tuannya tahu betul, dia adalah jiwa yang mati. Dia benar-benar tidak cocok untuk garis jiwa binatang, jadi jangan banyak bicara, karena guru mencintaimu, tetapi jangan pernah menerima pemborosan. Tuan, tolong. Ketika Mumeng ingin mengatakan sesuatu, Taois jiwa binatang tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan cemberut, saya mengatakannya dengan jelas untuk guru. Guru tidak dapat menyetujui masalah ini. Jika Anda setuju, di mana harus menempatkan wajah lama untuk guru mulai sekarang? Apakah mungkin bagi guru untuk memberitahu semua murid dan penatua jiwa binatang untuk datang ke pintu luar untuk guru dan membawa kembali sampah? Tinju Mumeng mengepalkan tinjunya erat-erat, air mata menetes, Tuan, mohon maafkan murid. Untuk keberanian, murid membiarkan Tan Yun menyembah ke pembuluh darah binatang, memang egois untuk murid, tetapi bagian ini egois, dan murid benar-benar menginginkannya, untuk membiarkanmu mendapatkan Tan Yun. Jika kamu kehilangan Tan Yun, kamu pasti akan menyesalinya. Wajah Taois jiwa binatang itu muram, cukup, jangan bicarakan itu. Aku tidak akan pernah menyesal menjadi seorang guru. Bab 145, Murid Tukang. Mengca, jangan katakan itu. Tan Yun menatap Mu Mengca dengan air mata di matanya, dan berkata dengan sedih, aku akan mengurus masalah ini. Iya, Mu Meng menjilat kepalanya, air mata menetes di pipinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Dia adalah jiwa janin Hong Meng, dan dia tidak boleh membiarkan 9 kepala tahu. Untuk rencana saat ini, saya adalah satu-satunya yang menunjukkan prestasinya dalam alkimia, pemurnian, jimat, dan formasi di depan 9 kepala, dan membiarkan salah satu kepala membawanya di bawah sekte. Faktanya, dari sudut pandang Tan Yun, tidak jarang dia masuk kecuali dia mengintip sumber daya kultivasi batin. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat berkata, para murid, saya ingin bertanya, Anda para pemimpin, apakah tidak ada yang benar-benar menerima murid? Hah? Taois jiwa suci memimpin dalam mengekspor, mengejek, apa yang Anda maksud dengan sampah? 10.000 kuda lumpur rumput berderap melewati hati Tan Yun, dan dia tanpa ampun menyatakan belasungkawa kepada generasi ke-18 leluhur jiwa suci. Ketika Tan Yun hendak memamerkan prestasinya dalam dan, formasi, ki, dan jimat, Tetua Sen Qingqiu tiba-tiba angkat bicara, Ketua yang terhormat, saya memiliki beberapa kata untuk ditanyakan kepada Tan Yun, mohon setuju. Itu dia. Taois Bingking memimpin dan berkata dengan ringan. Kepala Xie. Sen Qingqiu bergegas ke atas meja dalam sekejap, dan datang ke Tan Yun dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Setelah persidangan, Anda memberitahu saya tentang kualifikasi Anda. Itu benar. Salah. Tan Yun ingat bahwa Sen Qingqiu bertanya apakah dia kualifikasi terbaik. Ia mengatakan meski bukan kualifikasi terbaik, namun tidak lebih buruk dari kualifikasi terbaik. Ketika pikirannya terputus, Tan Yun berkata dengan jujur, itu benar. Iya, untukmu, lelaki tua itu, aku akan menyerah. Mata Sen Qingqiu tegas, dan segera, menghadap Taois Bingqing, dia berlutut, bawahan memohon Anda untuk membawa Tan Yun ke inti Anda. Bawahan percaya bahwa Tan Yun tidak akan pernah membiarkannya. Anda kecewa. Sen Qingqiu, kamu lancang. Melihat Sen Qingqiu memohon pada Tan Yun, Taois Bingqing itu menunjukkan kebencian di wajahnya yang hancur. Kepala ingin menutup Wu Xiao dan Mu Mengcao, mereka semua Tan ini. Yun melompat masuk, menyebabkan kepala suku kembali tanpa hasil. Sekarang dari 9 kepala suku, hanya kepala suku ini yang belum menerima murid dengan kualifikasi terbaik. Tetapi sekarang kamu memintaku untuk menerima Tan Yun, jiwa yang mati. Sen Qingqiu, apa niatmu? Mendengar ini, Sen Qingqiu masih tampak hormat, dan berkata dengan heran, Nona, budak tua itu tidak pernah merekomendasikan siapapun kepada Anda,
tetapi budak tua itu bersumpah demi Tuhan bahwa Anda hanya perlu membawa Tan Yun ke dalam inti Anda, dan dia sendiri yang akan melakukannya, mampu mendukungnya. Semua murid yang pencobaannya telah berakhir. Sen Qingqiu memutar pedangnya dengan tangan kanannya, menunjuk ke langit, dengan ekspresi tegas. Saya bersumpah demi Sen Qingqiu bahwa jika Anda membawa Tan Yun ke Danfest Cell Anda, itu akan menjadi berkah dari Danfest Cell. Tan Yun tidak akan pernah malu nona muda, jika budak tua itu berkata, panjang 10 tahun, sesingkat 5 tahun, jika belum terpenuhi, budak tua itu akan dikutuk oleh surga dan tidak akan mati. Nona, budak tua itu hanya memohon padamu untuk membawa Tan Yun ke intinya, tolong. Setelah Sen Qingqiu bersumpah, dia tidak mampu membelinya. Adegan ini sangat mengejutkan hati semua murid. Sejauh ini mereka tahu bahwa tetua agung dari sekte luar sebenarnya adalah budak dari Bing Qingdao. Semua orang tidak percaya bahwa Sen Qingqiu benar-benar percaya pada Tan Yun, dan dia tidak ragu untuk membuat sumpah beracun untuk melindungi Tan Yun dari Danfest Cell miliknya. Penatua hebat, sebenarnya, kamu tidak perlu seperti ini. Tan Yun melintas, dan dia datang ke Sen Qingqiu, matanya dipenuhi emosi. Tan Yun tidak menyangka bahwa Sen Qingqiu telah mempercayai dirinya sendiri sampai tahap ini. Jika bukan aku yang membantumu saat ini, siapa yang bisa membantumu? Sen Qingqiu tersenyum ramah, dan kemudian bersujud kepada Bing Qingdao. Mata Taois Bing Qing mengembara ke arah Tan Yun dan Sen Qingqiu, dan akhirnya alis yang mengernyit perlahan meregang. Tidak masalah, aku akan menerimanya. Tapi Qingqiu, segera, aku akan mengusirmu dari keluarga Sen. Jika besok, Tan Yun tidak mengecewakan saya akan menulis ulang nama Anda ke dalam silsilah. Budak tua, terima kasih Nona. Sen Qingqiu bersujud dan menatap Tan Yun dengan ramah, berkata dengan sungguh-sungguh, jangan mengecewakan orang tua itu, apalagi ketuanya, mengerti. Murid mengerti. Tan Yun berbisik, murid, aku tidak akan pernah mengecewakanmu, tidak pernah. Oke, Pak Tua, aku menantikan penampilanmu di pintu dalam mulai sekarang. Sen Qingqiu tersenyum dan melepas kejuaraan. Bing Qing Taois tidak repot-repot melihat Tan Yun. Jika Sen Qingqiu tidak memohon pada dirinya sendiri, jika tidak, apakah dia akan menerima pemborosan Tan Yun? Pada saat ini, 8 kepala lainnya memandang Bing Qingdao dengan kecelakaan 3 poin dan ejekan 7 poin di mata mereka. Apa yang mereka katakan kepada Sen Qingqiu bahwa Tan Yun saja sudah cukup untuk bertahan, dan mereka mengejek kata-kata semua murid percobaan lainnya. Taois Murong memandang ke samping pada Taois Bing Qing, dan tertawa dengan suara rendah, tes, aku tidak menyangka ketua Bing Qing, dengan penglihatan yang baik, benar-benar dapat membawa Tan Yun ke intinya. Implikasi dari kata-kata Murong Tao adalah bahwa kepala Bing Qing tampaknya buta, jika tidak, bagaimana Anda bisa menerima Tan Yun? Itu urusan kepala untuk menerima atau tidak, apa yang harus dilakukan denganmu? Bing Qing Tao berkata dengan marah, menatap Tan Yun, dan berkata dengan dingin, Anda tidak perlu memberi hormat kepada kepala ini. Kepala ini berjanji untuk menyembah Danmai palsu Anda, tetapi Anda hanya akan menjadi murid tukang di Taman Pengobatan Gunung dan Mailing, dari sekarang. Setelah 10 hari, laporkan ke Lingshan Medicine Garden. Segera, Taois Bing Qing memindai para murid yang menyembah Danmai, nadanya sedikit santai, dan dia memerintahkan, setelah 10 hari, saya akan melapor ke Penatua Danmai ke-9. Murid patuh. Ketika para murid menjawab, Taois Bing Qing tidak ingin tinggal di sini bahkan untuk sesaat. Roknya terbang dan naik ke udara. Segera, menginjak pedang terbang, itu berubah menjadi cahaya keemasan, melesat ke langit timur dan menghilang, tidak melihat. Setelah Taois Bing Qing pergi, Feng Lei Dao, Rune Dao, Dao Jiwa Kuno, dan Dao Semesta, berturut-turut mengorbankan perahu roh, membawa murid masing-masing, dan naik. Taois Jiwa Suci menatap Tan Yun dengan sengit, lalu mengendarai perahu roh untuk membawa para murid, terbang menjauh dari meja pertempuran, dan terbang menuju gerbang dalam. Taois 5 Jiwa, Tao Jiwa, Binatang, dan Taois Murong ingin memimpin semua murid untuk pergi. Sue Zian, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao meminta untuk tinggal di pintu luar sementara dan kembali ke pintu dalam tepat waktu setelah 10 hari. Oleh karena itu, 5 jiwa, jiwa binatang, dan Taois Murong, mengendarai perahu roh dan membawa murid-murid mereka yang lain, dan kembali ke gerbang dalam. Tan Yun memandang Sue Zian, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao yang cemberut, dan tersenyum bebas, tidak masalah,
baik juga pergi ke Lingshan Medicine Garden sebagai tukang. Jangan khawatir, saya akan mendapatkan singkirkan tukang itu segera. Identitas. Yah, kami percaya padamu. Ketiga wanita itu mengangguk dengan berat. Pada saat ini, Sen Qingqiu memandang keempat Tan Yun dengan alis horizontal dan garis vertikal. Tan Yun, ikuti aku ke aula janji, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Kalian bertiga juga datang. Ketika Sen Qingqiu pergi, dia mengumumkan pembubaran para murid. Setelah beberapa saat, aula janji. Di aula utama, Sen Qingqiu memandang Tan Yun dengan sungguh-sungguh. Orang tua, saya akan mempersingkat cerita. Pertama, tetua penegak hukum dari pintu dalam, Qiu Yongming, adalah sepupu dari tetua penegak hukum Qiu Yongchong dari pintu luar. Anda membunuh Qiu Yongchong. Setelah memasuki pintu dalam, Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Kedua, kakek Murong Kun adalah tetua kedua dari jiwa binatang, Murong Hong, orang ini jahat dan kejam, Anda harus waspada terhadap balas dendamnya. Sekarang mimpi itu telah memasuki jiwa binatang, Anda juga harus mencegahnya. Murong Hong ingin membalas dendam Tan Yun. Dan mulailah denganmu. Ketiga, Tan Yun, kamu membunuh Ling Hu Changkong, jiwa suci Tao, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Meskipun dia tidak akan melakukannya padamu secara pribadi, tetapi orang yang dia kirim untuk membunuhmu pastilah yang berjiwa suci. Pintu dalam pembuluh darahnya kuat. Akhirnya, kamu ingat bahwa Bing Qingdao adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu ingin kamu memuja dan fast sell. Dia juga berharap kamu dapat menonjol dan dilindungi oleh wanita muda itu. Apakah kamu mengerti upaya telaten dari orang tua itu? Pria, bab 146, mengejutkan. Murid itu mengerti. Tan Yun memandang Sen Qingqiu dengan rasa terima kasih, yakinlah, murid itu pasti tidak akan mengecewakanmu. Oke, Pak Tua, aku percaya padamu. Sen Qingqiu selesai berbicara, dan kemudian mulai memberitahu Mu Mengyao, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao apa yang harus diperhatikan di setiap baris di masa depan. Sen Qingqiu tidak selesai berbicara sampai malam tiba. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan hati yang berat, Penatua, dapatkah Anda membantu generasi muda? Tapi itu tidak masalah. Murid khawatir bahwa Penatua penegak hukum pintu dalam, kepala jiwa suci, dan penatua kedua jiwa binatang akan bertindak atas keluarga murid. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Sen Qingqiu berkata dengan nada tertentu, jangan khawatir tentang ini, mereka pasti tidak akan. Tan Yun, kamu tidak tahu apa-apa. Setelah murid luar dipromosikan menjadi murid dalam, dia akan bersumpah bahwa tidak peduli berapa banyak kebencian yang dia miliki dengan sesama muridnya, dia tidak akan membuat marah keluarga musuh dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tiga tetua juga mulai dari murid dalam, jadi kamu bisa yakin tentang ini. Oh, dan juga, selama 2 tahun percobaanmu di Meteorite Canyon, lelaki tua itu secara pribadi pergi ke kota Mochizuki dan mengunjungi keluargamu. Mereka semua bersenang-senang. Orang tua itu memberitahu mereka tentang urusanmu. Tentu saja hanya untuk melaporkan yang baik dan tidak khawatir. Prioritas utama Anda sekarang bukanlah pulang untuk mengunjungi kerabat, tetapi untuk pulang mengunjungi kerabat setelah Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri sesegera mungkin di pintu dalam. Kembalilah sekarang, begitu seseorang mencegatmu di tengah jalan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mengetahui bahwa keluarganya sehat, Tan Yun merasa lega, dan membungkuk kepada Sen Qingqiu, murid mengerti, murid berterima kasih pada yang lebih tua. Sen Qingqiu tampak serius, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada lelaki tua itu, maka berikan sedikit kemarahan pada lelaki tua itu di pintu bagian dalam. Kali ini wanita itu melihat wajah lelaki tua itu dan menerima Anda, dia pasti akan dibicarakan oleh para pemimpin lain dari pintu dalam. Kamu bisa mendapatkan pemenang. Tan Yun berkata dengan angkuh, jangan khawatir jika kamu sudah tua, suatu hari ketua tetua akan tahu bahwa murid itu adalah kebanggaan Danmai. Ya, Sen Qingqiu mengangguk. Pada saat ini, sebuah suara hormat terdengar dari luar aula, bawahan Wang Yuan, temui tetua agung jika Anda memiliki masalah penting. Masuk. Sen Qingqiu meminta Wang Yuan masuk, apa yang terjadi dengan Diaken Wang? Wang Yuan tidak segera berbicara, tetapi menatap keempat Tan Yun, kalian menghindarinya untuk saat ini. Setelah empat Tan Yun pergi, Wang Yuan maju selangkah, dan setelah beberapa kata yang tidak diketahui di telinga Sen Qingqiu, dia berbalik dan pergi.
Sen Qingqiu mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Xiao masuk. Tan Yun, kamu menunggu di luar aula. Setelah beberapa napas, Zhongwu Xiao melangkah ke aula janji dengan kebingungan, dan membungkuk dan berkata, saya ingin tahu apa yang telah diinstruksikan oleh Penatua Agung. Sen Qingqiu menghela nafas, Xiao, Penatua yang awalnya menyelamatkan Anda kembali ke sekte, sedini 2 tahun yang lalu, tahu bahwa dia akan menjadi tua, dan mengatakan bahwa ketika percobaan ngarai meteorit Anda selesai, Anda akan pergi untuk melihat kamu di luar, kamu. Hanya saja dia baru saja mengirim pesan dari seseorang bahwa dia terluka di ngarai meteorit beberapa bulan yang lalu dan tidak bisa melihatmu sekarang. Setelah mendengar ini, Zhongwu Xiao berkata dengan cemas, Penatua, apakah dia terluka parah? Menurut Diaken Wang, cederanya serius. Sen Qingqiu berkata dengan jujur. Ini sangat berat. Ekspresi Zhongwu Xiao berubah, dan dia berkata dengan cemas, Penatua, dapatkah Anda memberitahu murid siapa penyelamatnya? Murid itu ingin mengunjunginya. Pada saat ini, Zhongwu Xiao ingat bahwa ketika dia berusia 5 tahun, setelah ayah dan ibu angkatnya meninggal satu demi satu, dia kesepian dan tidak berdaya, dan hampir mati karena kelaparan dan kedinginan. Ketika dia akan mati karena kelaparan dan kedinginan, seorang saudara perempuan peri dalam gaun hitam menyelamatkan dirinya sendiri. Sangat disayangkan bahwa Sister Sengxian ditutupi dengan kain kasa hitam, dan dia tidak melihat wajah Sister Sengxian sendiri. Setelah ragu-ragu berulang kali, Sen Qingqiu berkata, Xiao, saya dapat memberitahu Anda identitasnya, tetapi Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkan cedera serius padanya kepada siapapun. Murid itu harus bungkam. Zhongwu Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Xiao, ingat, nama keluarga penyelamatmu adalah Tang, dan dia adalah kepala tetua dari Vena Pil Abadi, kata Sen Qingqiu. Apa, Sister Sengxian? Ternyata adalah kepala Pil Abadi. Zhongwu Xiao terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyelamatnya adalah kepala pintu abadi Huang Fusengsong. Sen Qingqiu mengangguk dan berkata, Xiao, murid batiniah tidak memenuhi syarat untuk mencapai pintu abadi. Hanya setelah Anda dipromosikan ke keadaan pemurnian jiwa dan disembah ke dalam pintu abadi, Anda dapat melihat dermawan Anda. Tentu saja, setelah cederanya sudah sembuh, mungkin aku akan pergi ke pintu dalam untuk menemuimu. Ya, muridku menurunkannya. Zhongwu Xiao berkata dengan gembira, berpikir untuk melihat saudara perempuan perinya dalam waktu dekat. Hahaha. Sen Qingqiu tersenyum sambil membelai janggutnya. Oke, lelaki tua itu telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Kamu dan Tan Yun akan kembali ke pintu dalam sesegera mungkin. Ingatlah untuk kembali bersama untuk melihat lelaki tua itu dan aku, jika kamu punya waktu. Hati-hati, muridku sudah pergi. Zhongwu Xiao melangkah keluar dari aula dan berkata kepada Tan Yun dan Mu Meng, yang lebih tua biarkan kami punya waktu di masa depan dan kembali untuk melihat orang tuanya lagi. Iya, ketika Tan Yun menjawab, Mu Mengging sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang indah memerah, dan kemudian menghadap Sen Qingqiu tua di aula janji, dia berlutut. Anda telah merawat Anda selama bertahun-tahun, cucu perempuan Anda telah dewasa dan akan pergi, mohon dihormati oleh cucu perempuan Anda. Saat Mu Meng menjilat kepalanya di tanah, setetes air mata jatuh ke tanah. Gadis, apa yang kamu lakukan? Bangun! Sen Qingqiu melangkah keluar dari aula dengan mata kecewa, samar-samar terlihat, air mata berkedip di matanya yang berlumpur, kamu memanggilku kakek, lelaki tua itu aku sangat puas, sangat puas. Ketika dia dengan gemetar membantu Mu Mengki berdiri, dia memikirkan adegan Mu Mengki berlutut dengan lemah di depan gerbang gunung 5 tahun yang lalu. Mu Meng menjilat wajahnya dengan bunga pir, tersedak oleh isak tangis, apakah kamu bersedia mengenali cucuku? Iya, di hati kakek, kamu adalah cucu kakek. Air mata Sen Qingqiu yang berlumpur menghilang ke dalam hembusan angin sebelum mereka terlepas dari pipi lamanya. Kakek, apakah kamu ingat? 5 tahun yang lalu, kamu terus bertanya tentang identitas cucumu, tetapi cucu perempuan itu tidak pernah memberi tahumu. Mu Meng menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, cucu, aku akan memberitahumu sekarang, oke? Iya, iya, katakan saja apa yang kamu inginkan, tidak ingin mengatakan kakek dan tidak memaksamu. Ketika Sen Qingqiu menjawab dengan ramah, Sue Zian juga menatap Mu Mengki dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia dan Mu Meng sedekat saudara perempuan, tetapi selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mendengar Mu Meng berbicara tentang pengalaman hidupnya.
Sue Zian bertanya kepada Mu Mengki lebih dari sekali, tetapi Mu Mengki tidak menjawab setiap saat, dan dia diam-diam bersembunyi di sudut dan menangis. Seiring waktu, Sue Zian berhenti bertanya. Kakek, apakah kamu tahu dinasti suci Mu Feng di antara 4 dinasti suci besar 10 tahun yang lalu? Kakek tahu bahwa Tang Yongsheng yang asli, yang sekarang menjadi peziarah Tang Xunseng, memimpin orang untuk menghancurkan dinasti suci Mu Feng, kata Sen Qingqiu. Tubuh lamanya terkejut. Meng, mungkinkah kamu anggota dari dinasti suci Mu Feng? Yah, cucunya adalah putri kecil dari dinasti Mu Feng Seng pada waktu itu. Mu Meng merasa seperti pisau. Ayah dan ratu saya terbunuh dan kehidupan dan kematian ibu dan ratu tidak diketahui. Jadi cucu perempuan itu melarikan diri selama 5 tahun dan datang ke Gunung Suci Huangfu. Jika bukan karena kakek, kamu mengambil cucu perempuanmu saat itu, aku khawatir cucumu akan menjadi makanan monster. Setelah Sen Qingqiu mendengar identitas Mu Menga, dia terkejut untuk menambahkannya. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian dan Zhong Wuxiao. Mereka benar-benar sulit untuk percaya bahwa Mu Mengying di depan mereka pernah memiliki identitas yang mengejutkan. Bab 147 Kamu sudah mati. Pada saat yang sama, Sen Yingqiu, Sue Zian, dan Zhong Wuxiao tidak mengharapkan perubahan besar terjadi pada Mu Menggu. Cabang-cabang emas tua dan daun giok tidak ada lagi. Mutiara yang dulu ada di telapak tangannya telah dihancurkan oleh negara, dan dia telah meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke Huangfu Sengsong. Anak baik, jangan menangis. Sen Qingqiu memandang Mu Meng dengan anggun. Kamu masih memiliki kakek dan Tan Yun. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu akan membalaskan dendam ayahmu dan menemukan keberadaan ibumu. Mu Menga berhenti menangis, dan setelah berbicara dengan Sen Qingqiu selama setengah jam, dia mengucapkan selamat tinggal pada Sen Qingqiu dengan Tan Yun, Sue Zian, dan Zhong Wuxiao. Saat pergi, Sen Qingqiu meraih tangan Tan Yun dan menasihati, Meng Jia adalah anak yang baik dengan kehidupan yang keras. Anda tidak boleh mengecewakannya. Jangan khawatir, murid itu tidak hanya tidak akan mengecewakannya, tetapi juga akan membalaskan dendamnya di masa depan. Tan Yun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, suaranya tegas dan tegas, setelah menemukan keberadaan ibunya, murid itu akan menikahinya lagi di pemandangan yang indah. Oke, dengan kata-katamu, lelaki tua itu lega. Sen Qingqiu memandang Tan Yun dan yang lainnya dengan mata kecewa, melambaikan tangannya dan berkata, perjalanan ke gerbang dalam jauh dari sini. Ayo pergi, ayo pergi. Kakek hati-hati. Penatua, hati-hati. Setelah Mu Mengki dan Tan Yun pergi, malam menjadi lebih pekat dan keempatnya tidak langsung pergi ke pintu dalam, tetapi memainkan beberapa permainan sampai bintang-bintang di langit dan bulan yang cerah muncul. Di atas paviliun Mu Mengki, Tan Yun memanggang. Dengan segala macam permainan. Dini hari berikutnya. Keempat orang itu menawarkan pedang terbang satu demi satu, dan awan biru naik, melayang di atas gerbang luar dan paviliun. Ketiga wanita itu melihat ke bawah ke pintu luar dengan nostalgia, dan setelah beberapa napas, mereka menginjak pedang terbang berdampingan dengan Tan Yun dan terbang menuju langit timur, berbicara dan tertawa. Kepala gerbang dalam memberi waktu 10 hari untuk pergi ke masing-masing barisan mereka untuk melapor. Oleh karena itu, ketika ada waktu yang cukup, mereka berempat harus menikmati pegunungan yang seperti mimpi sambil berjalan menuju gerbang gunung bagian dalam yang jaraknya 5.000 mil. Terbang perlahan. Di tengah perjalanan, Tan Yun meningkatkan kecepatan terbang Imperial Sword hingga ekstrim. Melalui perhitungan, saat ia memasuki tahap ketujuh dari Unbound Soul Realm, kecepatan terbang dari Imperial Sword sekarang sebanding dengan Unbound Soul Realm Great Perfection, mencapai 120.000 mil per hari. Selama 5.000 mil, Tan Yun butuh 4-3 jam penuh untuk mencapai puncak gerbang dalam, puncak batas gerbang dalam. Seperti namanya, itu mengacu pada gunung yang mendefinisikan pintu luar dan pintu dalam. Puncak gerbang dalam setinggi 80.000 kaki, berdiri di antara pegunungan yang energis secara spiritual. Di kedua sisi puncak gerbang dalam, ada penghalang beriak yang mencegah murid luar masuk. Anda hanya dapat memasuki gerbang dalam melalui gerbang gunung bagian dalam di tengah lereng Gunung Jifeng. Ketika 4 pedang Tan Yun terbang ke bawah di lereng Gunung Jifeng, mereka melihat barisan teleportasi besar dengan diameter 100 meter dan mengarah ke gerbang dalam. Di samping formasi teleportasi, 2 murid laki-laki dengan 8 alam jiwa janin, mengenakan jubah emas dan disulam dengan kata, penegakan hukum, di dada mereka.
saat mereka melihat Tan Yun, mereka saling memandang, niat membunuh melintas di mata mereka, rendah. Komunikasi akustik. Dari potret yang diberikan tetua penegak hukum kepada kita, kita dapat melihat bahwa anak ini adalah Tan Yun yang membunuh tetua penegak hukum dari pintu luar. Yah, itu memang dia. Para tetua penegak hukum telah memerintahkan bahwa semua murid penegak hukum sekte dalam harus melakukan segala yang mungkin untuk membunuhnya. Kita bisa membunuhnya hari ini, tapi kita telah melakukan banyak hal. Petik 2. Mereka berdua tidak tahu bahwa Tan Yun, yang tidak jauh, mendengar percakapan mereka dengan jelas. Aku baru membunuh Qiu Yongchong kemarin. Aku tidak menyangka Qiu Yongming bertindak begitu cepat. Hanya dalam 1 hari, aku memerintahkan para murid penegak hukum untuk membunuh Laozi. Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, niat membunuhnya membara. Pada saat ini, 2 murid penegak hukum berhenti berbicara, dan ketika mereka melihat Sue Zian, mata mereka penuh kejutan, dan mereka diam-diam mengatakan seorang gadis kecil yang cantik. Ketika mereka melihat Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao lagi, mereka berdua tidak bisa mengalihkan pandangan lagi, dan air liur yang lengket keluar dari bibir mereka. Hei gelombang, apakah kamu tidak melihat wanita cantik? Sue Zian menatap keduanya dengan jijik, dengan tangan di pinggang. Air liurnya keluar, apakah menjijikkan? Adik junior ini, menurutmu siapa yang menjijikkan? Salah satu murid penegak hukum bernama Yang Fei, ekspresinya tenggelam, kamu bisa mengatakannya lagi jika kamu memiliki kemampuan. Murid penegak hukum lain bernama Sugang berkata dengan penuh minat, saudara muda Yang, jangan marah, bukankah itu baik untuk saudara perempuan junior yang begitu tajam? Yang Fei tercengang, dengan pemahaman yang jelas, dan tersenyum dan berkata sambil menyipitkan mata, bagus, bagus, sangat bagus. Kamu, begitu Sue Zian membuka mulutnya, dia terganggu oleh senyum Tan Yun, jangan marah, kakak ipar akan melampiaskan amarahmu nanti. Pada saat ini, Mo Mengmo berbisik, Tan Yun dan Zian, saya tidak dapat melihat basis kultivasi mereka, tidak peduli tentang mereka secara umum. Setelah itu, Mu Mengqi menghadap Yang Fei dan berkata dengan acuh tak acuh, Mu Mengqi, seorang murid baru dari Sekte Dalam, ingin kembali ke Sekte Dalam, menyusahkan 2 senior dan membuka formasi teleportasi. Mu Mengchao, Yang Fei dan Sugang tercengang sejenak, dan kemudian tersanjung, ternyata itu adalah suster mudamu, murid tertutup dari jiwa binatang buas. Tidak hormat dan tidak hormat. Keduanya segera melaporkan nama mereka, dan ketika mereka melihat Mu Meng, ada jejak kecabulan yang tak terlihat di mata mereka. Adegan ini ditangkap dengan jelas oleh Tan Yun. Bagaimana Tan Yun bisa mentolerir wanitanya sendiri yang bernafsu oleh pria lain? Sepasang mata anjing, apa yang kamu lihat? Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah, mendatangi Mu Mengqi, dan menatap keduanya dengan dingin. Berteriak, Yang Fei mencemooh Tan Yun dan berkata dengan malu, Kakak Su, lihat, bukankah ini Tan Yun, seorang selebriti di Sekte Dalam? Benarkah? Biarkan aku melihat dengan baik. Sugang menyeka matanya dengan bangga, berpura-pura melebih-lebihkan, oh, ternyata kamu benar-benar selebriti besar. Kakak muda Tan, nama sampahmu saat ini, di 9 faksi Sekte Dalam sangat ketat. Setelah menertawakan kata-kata itu, Sugang tiba-tiba menunjukkan tatapan galak, kamu, mengandalkan tetua agung dari Sekte luar, hanya menjadi sampah murid tukang danmai. Di depan Tuhan, kamu berpura-pura menjadi apa? Saya segera berlutut kepada Tuhan, jika tidak. Sabi, kalau tidak apa? Tan Yun berkata lebih dulu. Kalau tidak, kakek membunuhmu. Sugang berteriak dengan marah, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu pada Tan Yun, tetapi pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Suara ketidakpedulian terdengar di telinganya, Lao Su sedang menunggumu. Pada saat berikutnya, Sugang merasakan langit di atas kepalanya, dan ketika ruang bergetar, tinju dengan cepat memperbesar. Tidak, jeritan Sugang berhenti tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka, darah dan tulang yang patah terciprat kemana-mana, darah menyembur dari leher mayat tanpa kepala, dan menabrak monumen batu seperti pilar raksasa langit. Yang Fei tidak menyangka Tan Yun melakukan serangan yang begitu ganas, apalagi kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan, begitu menakutkan, sehingga kakak senior Su, yang memiliki lapisan ke-8 dari ranah jiwa janin, meninggal secara tragis tanpa kekuatan, untuk melawan. Tan Yun, di siang bolong, kamu berani membunuh pintu yang sama.
Kamu mati, kamu tunggu aku. Yang Fei ketakutan, meraung, dan melompat ke dalam susunan teleportasi. Kemudian, tangan kirinya memegang token penegak hukum tinggi-tinggi, dan tangan kanannya menembakkan trik sulap. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang meledak ke mata susunan teleportasi. Di antara mereka, seolah ingin menginspirasi formasi teleportasi untuk melarikan diri ke pintu dalam. Bab 148, Gadis Giok Alami Main-Main. Ketika seberkas cahaya yang menyilaukan ditembakkan ke mata Arai teleportasi dengan diameter ratusan meter bersinar. Langkah Dewa Hongmeng. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, dan dia langsung melintasi jarak lebih dari 100 meter, muncul di samping Yang Fei, menamparnya, dan mengirimnya keluar dari barisan. Engah! Yang Fei berteriak ngeri dengan erosi gigi dan darah di mulutnya cemberut keluar dari mulutnya. Wow! Sebelum Yang Fei mendarat, Tan Yun berubah menjadi bayangan Qian, lewat dengan kecepatan tinggi dan ketinggian rendah, tangan kirinya meraih leher Yang Fei dan mengangkatnya. Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Mata Yang Fei gemetar ketakutan. Ditangkap di leher Tan Yun, mengapa Yang Fei berani bertindak gegabah? Apa yang kau bicarakan? Tan Yun menamparkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Yang Fei. Kamu memberitahu Lao Su, mengapa Lao Su membunuh pintu yang sama? Terjebak. Tan Yun menamparkan lagi, dan Yang Fei menamparkan mata Yang Fei pada bintang emas itu. Apakah kamu buta atau tuli? Tidakkah kamu mendengar Sugang? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Karena dia ingin membunuhku, dia dibunuh olehku. Bunuh? Menurut pendapatmu, aku salah. Yang Fei dengan gemetar berkata, Tan Yun, aku salah, benar, aku ingat, Sugang yang ingin membunuhmu sejak awal, dan dia lebih dari bersalah menurut aturan. Itu hanya Tan Yun, aku tidak ingin membunuhmu. Jika kamu membunuhku, tapi itu adalah kejahatan besar, tolong jangan bunuh aku. Mendengar ini, Tan Yun melemparkan Yang Fei ke tanah dan mencibir, jangan berpura-pura, saya telah mendengar apa yang Anda dan Sugang katakan. Bum bum. Yang Fei segera berbaring di kaki Tan Yun, menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan, kakek Tan, tolong. Anda membunuh sesepuh penegak hukum luar dan menyinggung sesepuh penegak hukum dalam. Yang lebih mudah hanya mengikuti perintah, yang lebih mudah. Aku, Tan Yun, bukanlah seorang pembunuh. Melihat bahwa kamu tidak mengambil tindakan nyata untuk membunuhku sekarang, aku tidak akan peduli padamu. Tan Yun berkata, mencibir, namun, Anda menggunakan lihat kotor, lihat wanita saya, masalah ini harus diselesaikan. Kakek Tan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Yang Fei menangis. Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus membayar harganya. Tan Yun berkata dengan ekspresi tenang, hancurkan dirimu sendiri. Tidak, aku tidak mau. Yang Fei menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku memberimu kesempatan, karena kamu tidak menghargainya, maka tinggalkan kakimu. Tan Yun berbisik, kaki kanannya seperti cambuk, menarik ke arah kaki Yang Fei. Jangan, suara keras memotong langit, kaki Yang Fei meledak, dan dua tunggul terbang menuruni tebing di tengah gunung. Yang Fei meratap, memegang dua kaki patah berdarah di kedua tangan, berguling-guling di tanah. Setelah Tan Yun menginjak dada Yang Fei dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak, dia tanpa ragu berkata, hari ini Anda dapat mengambil seekor anjing yang meramal. Peramal nasib. Sekarang buka susunan teleportasi untuk saya. Ingat, jangan biarkan saya mengatakannya, kedua kalinya. Ya, yang kecil terbuka. Yang Fei menahan rasa sakit yang parah dari kaki yang patah, mengguncang tubuhnya, mengangkat token dengan tangan kirinya, dan setelah memukul trik sulap dengan tangan kanannya, seberkas cahaya terang melesat ke mata Arai. Segera, di atas susunan teleportasi, riak di ruang terdistorsi, dan tirai cahaya besar terpancar dari susunan teleportasi. Mengmu, Xiao, Zian, ayo pergi. Kata Tan Yun, melangkah ke formasi teleportasi. Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao menjawab, dan Li Ying melintas dan muncul di samping Tan Yun. Biarkan kamu menyipitkan mata pada wanita tuaku. Kamu pantas mendapatkannya. Sue Zian menendang pipi Yang Fei dengan keras dengan kakinya, sebelum dia masuk ke formasi teleportasi. Setelah 3 napas, tirai cahaya susunan teleportasi dan keempat Tan Yun menghilang. Setelah bernafas pusing, mata keempat Tan Yun berubah, dan mereka mendapati diri mereka berdiri diam di atas sebidang rumput,
dengan untaian langit dan bumi lebih dari 3 kali lebih murni daripada pintu luar, dan mereka mengisi paru-paru mereka dengan spiritualitas. Ini menyegarkan. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah pemandangan yang luas dan megah. Sejauh yang Anda lihat, ada puncak yang tiba-tiba dan megah, berdiri dengan bangga dan tak terbatas di antara dunia. Setiap puncak agung dipenuhi dengan aura, terjalin dengan kabut dan awan yang mengalir perlahan di sekitar puncak agung, memicu puncak agung seperti mimpi negeri dongeng. Samar-samar terlihat bahwa serangkaian air terjun peri yang ditransformasikan dari energi spiritual perlahan-lahan mengalir turun dari puncak-puncak peri yang tak berujung, yang membuat orang untuk menonton, mempesona di dalamnya, seolah-olah dalam mimpi. Tan Yun memandang pegunungan dan berkata dengan emosi, "Meng, melihat pemandangan di depanku, mengingatkanku pada adegan memasuki klan 2 tahun lalu." Angin sepoi-sepoi bertiup, lengan giokmu mengiau terangkat ringan, Qian Qianyu meraba sutra biru yang terbang di telinganya, dan senyum muncul di wajahnya yang cantik, "Yah. Lebih dari 2 tahun yang lalu, kamu melihat hadiah dari kejauhan." Adegan di depanku mengira itu adalah tempat di mana para murid sekte luar berlatih. Pada saat itu, saya menertawakan Anda karena menginginkan kecantikan, dan memberitahu Anda bahwa ini adalah domain Gunung Peri musim semi-spiritual tempat Saint sekte kami, murid batin berkultivasi. Mendengar ini, Tan Yun menarik kembali pandangannya, dan perlahan menoleh untuk melihat Mumeng, "Apakah kamu masih ingat ini?" "Iya," Mumeng tersenyum manis, "saya ingat semua bagian yang Anda alami." "Oh, aku tidak tahan lagi, ini sangat mati rasa." Sue Zian tertawa, "Kamu mengolok-olok orang lain lagi." Mu Mengjiao mendengus, mengepalkan tangan merah muda, dan mengejar Sue Zian di rerumputan yang subur dan mekar. Kupu-kupu terkejut, melambaikan sayapnya dan terbang menjauh dari kelopak yang sedang beristirahat. Zhong Wu Xiao memandangi keduanya yang lucu, dengan jejak kerinduan di matanya yang indah, bergumam pada dirinya sendiri, "Jika saya bahagia dan menyenangkan seperti mereka, itu akan menjadi luar biasa." Sue Zian jelas mendengar Zhong Wu Xiao berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba beberapa semburan air menyembur ke Zhong Wu Xiao yang tak berdaya. "Hahaha, sistermu, lihat Xiao, lihat Xiao." Dari rerumputan, Sue Zian tertawa seperti lonceng perak, dan Mu Mengmei kembali menatap Zhong Wu Xiao yang tercengang, dan memberi isyarat, "Saudari Xiao, datang dan bersihkan gadis gila ini." Zhong Wu Xiao mengatupkan mulutnya. Ketika dia sedikit ragu-ragu, Tan Yun melihat sosok Zhong Wu Xiao yang indah dan sempurna, menekan sedikit nafsu di hatinya, dan kemudian tersenyum, "Jarang semua orang begitu bahagia, kamu akan menemani si Yan gila sekali." "Iya." Ketika Zhong Wu Xiao menjawab, dia menemukan bahwa tatapan Tan Yun tetap padanya. Jantungnya membanting, pipinya berlumuran awan, dan dia menghilang ke pandangan Tan Yun seolah-olah melarikan diri. Bersama Mu Menggu, mengejar Sue Zian. "Xiao, aku melihatnya. Aku baru saja melihat Tan Yun menatapmu dengan tatapan mempesona." "Zian, kamu berbicara omong kosong. Lihat aku menangkapmu, bagaimana membersihkanmu." "Hehe, Xiao, aku salah. Kakak seniormu, tolong bantu." "Zian, kamu pantas mendapatkannya. Pemandangan yang indah, 3 wanita Ying Ying Yan Yan, Anda mengejar saya, dan keindahan dunia yang luas dan seperti mimpi, ditarik ke dalam gambar lucu gadis giok alami." Bab 149 Ancaman. Sue Zian seperti ramuan yang membuat orang melupakan kesedihan dan masalah, membuat Mu Meng untuk sementara melupakan rasa sakit keluarga kerajaan. Membuat Zhong Wu Xiao melupakan rasa sakit ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, dan melupakan rasa sakit kematian ayah dan ibu angkatnya. Ketiga wanita itu bermain-main dan mengejar di antara bunga-bunga, menempati puncak 100 bunga, membuat bunga-bunga indah redup dan kusam. "Yang mana Mu Meng, suster mudamu?" Tiba-tiba, suara laki-laki yang lembut keluar dari langit. Ketiga gadis itu berhenti bermain-main, dan kepala mereka sedikit terangkat, hanya untuk melihat perahu roh berderap dari langit yang jauh, melayang di atas kepala Tan Yun untuk sementara waktu. Tan Yun mendongak dan melihat seorang pria muda berjubah putih berdiri di atas perahu roh. Kata, "Binatang," disulam di dadanya. Jelas seorang murid dari jiwa binatang pintu bagian dalam. Pria muda itu berdiri dengan tangan di tangannya, tampak sopan, seperti seorang sarjana, tetapi di matanya, dia bangga dengan hatinya. Mu Meng membuang senyumnya, dan kembali ke penampilan sebelumnya yang dingin dan beku. "Saya Mu Meng,
saya tidak mengenal saudara ini, mengapa Anda mencari saya? Ketika pemuda berjubah putih melihat wajah Mu Mengki dengan jelas, keheranan yang tak terbendung muncul di matanya. Segera, dia mengendarai perahu roh dan terbang di atas rumput, menelusuri perahu roh, muncul di depan Mu Mengki, memegang tinjunya dan tertawa. Di bawah Bai Su, dia adalah murid besar dari kepala tetua binatang dalam jiwa. Tuan, seorang lelaki tua, menerima total 3 murid langsung, serta seorang adik perempuan, kamu murid tertutup, aku adalah kakak laki-lakimu. Mendengar ini, Mu Meng tertawa kecil dengan sopan. Meng Ce melihat kakak laki-laki, aku bertanya-tanya mengapa kakak mencariku. Bai Su tersenyum dan berkata, adik muda, 600.000 mil barat laut dari tempat ini adalah garis jiwa binatang kita. Perjalanannya jauh. Guru berhati-hati bahwa Anda tidak akan dapat mencapainya dalam 10 hari, jadi guru membiarkan aku mengendalikan harta karun kelas menengah dari orang tuanya. Lingsu, bawa kamu kembali. Yah, aku mengerti. Mu Meng menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, kakak, aku mengerti kebaikanmu. Aku akan kembali. Dalam 10 hari, jadi aku tidak akan mengganggumu. Hahaha, kamu sopan dan sopan, kamu adalah adik perempuanku dari Bai Su, jadi tentu saja kamu tidak perlu sopan denganku di masa depan. Bai Su tersenyum, dan kemudian Guang melirik Tan Yun, matanya penuh penghinaan. Seorang murid tukang di Taman Obat Gunung dan Mailing, masih ingin terlibat dengan saudari junior. Terima kasih, kakak, aku tidak ingin kembali bersamamu sekarang. Ketika batas waktu 10 hari berakhir, Tan Yun akan mengirimku pergi. Mu Meng dengan bijaksana menolak, kakak, silakan kembali. Bai Su segera menekan ketidakbahagiaannya, masih sopan dan malu, adik muda, itu adalah kehendak Tuan dan orang tuanya. Biarkan saya menjemput Anda. Saya juga berharap agar suster junior, jangan membuat saya malu. Ini, Mu Meng menghela nafas. Segera, dia datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah. Dia berdiri berjinjit dan mencium kening Tan Yun seperti capung, matanya dengan enggan berkata, Tan Yun, aku akan mengikuti kakak yang telah kembali. Setelah kita menetap dulu, akankah kita pergi mencari satu sama lain? Oke, Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Mu Meng, dan aku tidak tahu apa yang dia katakan di telinga Mu Meng, dan Mu Meng mendorong Tan Yun dengan penuh semangat. Kamu nekrotik. Mu Meng memelototi Tan Yun, lalu tenang, berbalik dan menatap Bai Su, kakak, ayo pergi. Baiklah, adik perempuan, tolong. Setelah Bai Su membungkuk dan memberi isyarat tolong, Mu Meng meraih ke perahu roh. Setelah itu, sebelum Bai Su menaiki perahu roh, dia memunggungi Mu Meng, mencemooh Tan Yun, bibirnya bergerak tanpa suara, dan suara penuh niat membunuh masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun, sekarang ada 600.000 murid di Sekte Dalam, siapa yang tidak tahu, kamu adalah sampah. Kamu mengandalkan wajah lama Sen King Qiu untuk menjadi katak yang merupakan murid tukang pil. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi seorang saudari junior? Saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa saya akan memikirkan kodok makan daging angsa lagi di masa depan, saya tidak keberatan membiarkan Anda menghilang selamanya. Begitu pidato itu jatuh, Bai Su telah menghilang ke langit barat di belakang perahu roh. Male Gobi sebenarnya mengancam Lao Zi. Tan Yun mencibir dalam hatinya, Bai Su, aku ingat kamu. Tan Yun, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu jelek sekali? Zhong Wu Xiao mengerutkan kening, tidak senang, apakah ini Bai Su, apa yang kamu katakan padamu? Xiao, tidak apa-apa, hanya anjing gila. Mata Tan Yunsing memancarkan sentuhan penghinaan. Saya pikir itu bukan hanya anjing gila, tetapi juga binatang mesum. Sue Zian berkata dengan marah, saya menemukan orang itu, dia selalu menatapku pencuri sustermu, jika Anda memberitahu saya, dia akan berani memukul saya ide sustermu. Anda tidak perlu melakukannya dengan saudara ipar, aku akan mengajarinya dengan baik. Ketika Tan Yun hendak berbicara, tiba-tiba ada riak di ruang di belakangnya. Kemudian, seorang lelaki berusia 90 tahun muncul dari udara tipis dari rerumputan, tersenyum dan berkata, muridku yang baik, siapa yang harus diajar ini? Sue Zian tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ketika dia melihat lelaki tua itu dengan jelas, dia segera bersujud, Tuer Zian, lihat Tuan. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Orang di sini adalah Taois 5 jiwa. Zian, kamu adalah murid langsung dari guru, jadi kamu tidak perlu berlutut di masa depan.
Taois 5 jiwa berkata dengan ramah, dan kemudian berkata, saya pergi ke pintu luar untuk menangani beberapa hal untuk guru. Tidak, saya kebetulan bertemu dengan Anda. Ketika Anda tiba, mari kita kembali sebagai guru. Tuan yang baik, Sue Zian tersenyum dan berdiri, menatap Tan Yun dengan agak tidak puas. Kakak ipar, aku pergi. Ingatlah untuk merindukanku. Tan Yun tersenyum dan mengangguk, oke, aku merindukanmu setiap hari. Ini hampir sama. Sue Zian berkata sambil tersenyum, dan datang ke sisi Taois 5 jiwa. Murid Tan Yun dan Zhong Wu Xiao telah melihat kepala suku. Tan Yun dan Zhong Wu Xiao bukan murid dari 5 jiwa, jadi tidak perlu berlutut. Yah, tidak sopan. Taois 5 jiwa memandang Zhong Wu Xiao dengan persetujuan, kepala selalu optimis tentangmu gadis, jangan biarkan kepala mengecewakan. Terima kasih bos atas pujiannya. Zhong Wu Xiao tidak terkejut. 5 jiwa tahu memandang Tan Yun, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mendorong, Tan Yun, meskipun kamu adalah jiwa yang mati, jangan berkecil hati. Bagaimanapun, ada harapan dalam hidup. Murid tukang, memang di Huangfu Seng Song saya, tidak terlalu mulia, tetapi ketika status murid tukang 60 tahun Anda berakhir, Anda dapat memilih untuk pulang. Pada saat itu, Anda akan menjadi tokoh terkenal di kota asal Anda. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun ingat Sue Zian, tidak peduli apa yang dia minta untuk Dao 5 jiwa, dia tidak akan menerima urusannya sendiri, jadi dia tidak masuk angin pada lelaki tua ini. Terima kasih kepala atas perhatian Anda, para murid akan bekerja keras. Tan Yun berkata dengan santai. Ya, The Five Soul Taoist tersenyum pada Tan Yun, tetapi sebenarnya dengusan dingin masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun, kamu telah menyinggung begitu banyak orang. Kepala ini juga memintamu untuk menjadi pintar dan tidak menginjakku di masa depan. 5 jiwa selangkah demi selangkah, apalagi mendekati Ziyan. Kepala ini, tidak mau, Ziyan dirindukan oleh musuhmu karena kamu. Jika kamu berani mengambil langkah ke 5 jiwa, jangan salahkan kepala ini kejam. Bab 150 Gunung Peri Changling. Setelah 5 jiwa berkata, dia mengorbankan perahu roh dan membawa Sue Ziyan pergi. Setelah 5 jiwa pergi, Tan Yun tampak gelap dan muram, aku adalah jiwa yang mati. Hah? Kamu tidak mati, semua murid dari 5 jiwamu adalah bajingan di depan Lao Xi. 5 jiwa yang patah dan satu garis, tolong pergi, Lao Su, aku tidak akan pergi. Oh, Zhong Wu Xiao berkata sambil berpikir, Tan Yun, apakah itu pemimpin dari 5 jiwa? Karena kamu memiliki banyak musuh dan takut kamu akan menyakiti Ziyan, jadi, aku tidak ingin kamu bersinggungan dengan Ziyan. Yan, iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, kepala sekte dalam, semuanya tua dan licik, tidak ada yang baik. Meskipun saya melihat kepala 5 jiwa kesal, saya memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak membiarkan saya mendekati Ziyan, tetapi dia hanya tidak ingin Ziyan mengalami kecelakaan karena saya. Dari sudut pandangnya, akan terlalu mengada-ada untuk mengatakan bahwa dia salah. Yah, mari kita tidak membicarakan orang-orang yang tidak bahagia ini. Ya, Zhong Wu Xiao tersenyum, dan menatap Tan Yun dengan enggan. Venapil berjarak 400.000 mil jauhnya di timur sebenarnya dari wilayah Gunung Abadi Lingkuan, dan Vena-Vena berjarak 490,000 mil jauhnya di barat. Ada 9 hari lagi, untuk melapor ke Kimai. Aku harus berpisah darimu dan kembali. Bagus. Tan Yun tersenyum. Zhong Wu Xiao mengangguk dan berbisik, Tan Yun, jika kamu punya waktu, maukah kamu pergi ke pembuluh darahku untuk menemuiku? Tentu saja. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Zhong Wu Xiao menggigit bibir bawahnya erat-erat, punggungnya menghadap Tan Yun, suaranya seperti seutas benang, dan nadanya gugup, Tan Yun, selamat tinggal hari ini, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu satu sama lain, bisakah kamu memelukku? Sedikit. Tepat ketika Zhong Wu Xiao mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, bisakah kamu memelukku, tiba-tiba, guntur meraung. Di langit, memekakkan telinga, dan Tan Yun tidak mendengarnya. Wow, kemudian, hujan deras mengguyur, dan tetesan air hujan menelan dunia. Zhong Wu Xiao menatap langit dengan marah, dan untuk sementara, dia tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya. Dia mengenakan rok putih yang basah dan hampir transparan, menempel di tubuhnya. Tan Yun menatap punggung Zhong Wu Xiao yang cantik dan mendebarkan. Sosok itu menghilang dalam sekejap,
dan dia muncul di samping Zhong Wuxiao. Segera, di antara jari-jarinya, gumpalan kekuatan spiritual emas muda melesat keluar dari ujung jarinya dan berubah menjadi flamboyan. Tirai cahaya kekuatan spiritual menyelimuti dirinya dan Zhong Wuxiao. Tan Yun berkata dengan bingung, kamu baru saja berkata, bisakah kamu? Ah, tidak ada. Mata Zhong Wuxiao panik, dan tiba-tiba, ledakan kekuatan spiritual menguap dari tubuhnya, menyebabkan rok basah mengering saat bernafas. Zhong Wuxiao tidak mengatakannya, dan Tan Yun tidak bisa bertanya lagi, Xiao, aku tidak lega bahwa kamu akan mendapatkan pembuluh darahmu sendiri. Aku akan membawamu kembali. Hati Zhong Wuxiao berdesir, oke. Tapi, bisakah kamu masih punya waktu untuk kembali ke Dan Fast Cell kamu? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tan Yun menawarkan pedang terbangnya saat dia berbicara, dan pedang terbang itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar di atas kepalanya. Setelah Tan Yun melompat ke atas pedang terbang, menatap Zhong Wuxiao yang akan mengorbankan pedang terbangnya, dia tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak secepat aku, naiklah, dan aku akan membawamu. Ada sentuhan rasa malu di wajah cantik Zhong Wuxiao, dan segera, sudut roknya terbang, dan pedang terbang itu tersapu, berdiri tegak dan anggun di depan Tan Yun. Aroma tubuh pria yang unik melayang di belakang dirinya, meremas hidungnya yang halus dan lembut. Dia memunggungi Tan Yun, pipinya memerah, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan yang manis. Berdirilah dengan kokoh. Ditemani oleh suara magnet, pedang terbang membubung ke langit, dan melesat ke arah langit barat dengan kecepatan 120.000 mil per hari. Itu samar-samar terdengar. Dari langit, suara terkejut dan menyenangkan Zhong Wuxiao. Tan Yun, sangat cepat. Kenapa kamu terbang begitu cepat? Dou Zuan Xingyi, 4 hari kemudian. Tan Yun mengendalikan pedang terbang, membawa Zhong Wuxiao, dan terbang di depan Gunung Qimai, Qimai Xianshan. Pedang batu dengan ketinggian ribuan kaki dimasukkan di depan gerbang gunung seperti manusia hidup, sangat agung. Zhong Wuxiao turun dari pedang terbang dan tersenyum manis, terima kasih telah mengirimku kembali. Waktu hampir habis. Cepat pergi ke Danmaimu. Yah, selamat tinggal. Tan Yun tersenyum bebas. Tepat ketika Yu Jian naik ke ketinggian 100 meter, tiba-tiba terdengar dari bawah, suara indah Zhong Wuxiao, Tan Yun, tunggu sebentar, aku punya hadiah untukmu. Hah? Tan Yun berhenti terbang, melayang di langit, Zhong Wuxiao di depan gerbang gunung, menunjuk ke tanah, berubah menjadi sinar putih, dan muncul di depan Tan Yun. Segera, dia dengan cepat mencium bibir Tan Yun, lalu menukik ke bawah dan menghilang dari pandangan Tan Yun. Gadis ini, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, menginjak pedang terbang, dan segera menghilang di ujung langit. 5 hari kemudian, di bawah puncak peri setinggi puluhan ribu kaki yang rimbun, berdiri tripod raksasa bermotif biru dengan ketinggian 300 kaki. 4 karakter, Pil Road Carrying Heaven, terukir di tripod dengan nyaring. Di bawah kuali raksasa,